dari Batamang baru batu panggil sayang. Awal-awal tanya makanya di mana dari siapa kalau ngamara tabudu tani mau ngamara ju kita budu dan love you nanya balas I love you too. Bilang pa mama mantuk kita so siap kasih tuh. Bilang pa mama mantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang kondisi perkembangan dari perdagangan dan industri di wilayah Kecamatan Balong. Sedikit ulasan bahwa Kecamatan Balong merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Balong berjarak sekitar kurang lebih 18 km dari pusat Kabupaten Ponorogo. Pusat pemerintahan Kecamatan Balong berada di Desa Balong, dan luas wilayah Kecamatan Balong mencapai 56,96 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 48.175 jiwa orang. Baik, poin pertama yang menjadi pembahasan kita adalah jumlah sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Balong. Di sini ada banyak sekali sarana prasarana, dimulai ada pasar, toko kelontong, depot, warung, kelompok pertokoan sampai minimarket atau swalayan. Yang pertama itu dari pasar. Jadi jumlah pasar di Kecamatan Balong cenderung stagnan di angka 6 dan 7 dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Peningkatan jumlah pasar yang cukup besar terjadi pada tahun 2021 sebanyak 28,5%, yakni menjadi 9 yang awalnya hanya berjumlah 7 pasar saja. Selanjutnya adalah jumlah toko pada tahun 2017 meningkat sebanyak 93% dengan jumlah 276 jika didasarkan pada tahun 2012 yang hanya berjumlah 143 toko saja. Adapun peracangan atau toko kelontong yang dari awalnya berjumlah kurang dari 300 di tahun 2012, sekarang sudah mencapai 600 lebih peracangan yang tersedia. Adapun peningkatan signifikan terjadi di tahun 2021 sebanyak 30,8% dari tahun sebelumnya, yakni 146 peracangan. Selanjutnya untuk depot atau rumah makan. Jadi jumlah depot di Kecamatan Balong dari tahun 2012 mengalami kenaikan sampai tahun 2017 dengan jumlah paling banyak 5 depot. Setelah itu jumlah depot mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun selanjutnya. Kemudian untuk 2 tahun selanjutnya mengalami penurunan sebanyak 94% daripada sebelumnya hingga menyisakan jumlah depot hanya 1 saja. Untuk selanjutnya, sarana dan prasarana yang paling terkenal di kalangan masyarakat yaitu warung. Jumlah warung di Kecamatan Balong cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nah, kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 25% dengan jumlah kenaikan yakni 56 warung. 2 sarana dan prasarana terakhir adalah kelompok pertokoan atau shipping group dan swalayan. Nah, untuk jumlah kelompok pertokoan ini awalnya mengalami penurunan di tahun 2020, tetapi di tahun selanjutnya di tahun 2021 itu mengalami peningkatan. Kemudian jumlah swalayan ini juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya di tahun 2019 sampai tahun 2021. Secara keseluruhan, jumlah dari sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Balong pada setiap tahunnya mengalami kenaikan karena kita melihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Balong juga mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga kebutuhan mereka juga cenderung naik. Dengan adanya kenaikan kebutuhan tersebut pastinya juga akan menumbuhkan minat masyarakat untuk membuka toko ataupun warung ataupun sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan perekonomian di masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan dari jumlah lembaga keuangan di Kecamatan Balong. Peran strategis lembaga keuangan adalah sebagai wadah yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Menurut Jamal Wibowo 2014, lembaga keuangan dapat meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif seperti untuk kegiatan perdagangan. Tanpa adanya arus dana, uang hanya berdiam di saku seseorang. Akibatnya, orang yang membutuhkan modal akan kesulitan untuk membangun bisnisnya.
Dari data yang telah disajikan di samping, dapat kita lihat bahwa jumlah bank bertambah di Kecamatan Balong. Bertambahnya jumlah bank di Kecamatan Balong menunjukkan bahwa bank memiliki peran yang cukup penting dan strategis di dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat. Jumlah koperasi di Kecamatan Balong dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 berada di angka yang sama, yaitu 36 koperasi. Selanjutnya di tahun 2019 jumlah koperasi mengalami peningkatan sebanyak 19% menjadi 43 koperasi. Lalu pada tahun 2020 jumlah koperasi mengalami penurunan jumlah dari 43 lembaga menjadi 32 lembaga. Akan tetapi pada tahun 2021 jumlah koperasi di Balong kembali seperti sedia kala, yakni 43 koperasi. Kesimpulannya, sarana dan prasarana di Kecamatan Balong yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian mengalami dinamika atau perubahan dari segi kualitas maupun kuantitas pada setiap tahunnya, khususnya di tahun 2012 sampai 2021. Adanya kenaikan sarpras tersebut merefleksikan bahwa kegiatan ekonomi semakin membaik di wilayah Kecamatan Balong. Lembaga keuangan yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan industri dan perdagangan di wilayah Kecamatan Balong juga mengalami kenaikan jumlah lembaga. Naiknya kuantitas lembaga keuangan tersebut juga dipengaruhi oleh prospek positif Kecamatan Balong dalam melakukan transaksi ataupun menggunakan jasa lembaga keuangan. Koperasi juga memiliki peran nyata dalam kegiatan perdagangan, khususnya untuk usaha kecil dan menengah. Banyak masyarakat yang mendapat bantu dari segi modal dan oleh koperasi dalam menjalankan usaha. Saya Nibrosa Fatinuha dengan NIM 214207116. Saya Binti Nurmalika, NIM 214207020. Saya Yanuar Bagas Kusuma dengan NIM 214200751.